Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, kali ini seperti biasa ya, kita rekomendasi ataupun analisa teknikal saham harian, yaitu ya pertama kali ada Komposit ataupun IHSG, dan seperti biasa sektor perbankan yang kelima ini, yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS. Oke, langsung saja ya. Kita yang pertama yaitu IHSG yang hari ini justru ditutup melemah sebesar 0,18%. Padahal di waktu opening di sesi pertama ini IHSG mengalami penguatan, namun di saat udah mau jam penutupan sesi 1 dan selama sesi 2 ternyata IHSG mengalami perlemahan ya. Yang mana kalau kita lihat ternyata di indeks LQ45 itu mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Walaupun tipis, setidaknya hijau, yang artinya saham-saham blue chip udah mulai ada tanda-tanda rebound ya. Yang artinya IHSG hari ini tidak seperti biasa, yang mana biasanya itu kalau misalnya mengalami penguatan 1% ke atas, artinya sektor-sektor gede yang biasa-biasa menggendong IHSG untuk naik, ya sekarang ada yang naik, ada yang turun. Jadi ya kita harus lebih selektif lagi untuk memilih saham ya. Kalau kita langsung lihat dari modal chartnya ya, ternyata ISG hari ini ditutup ya. Nih, ini nyaris ya tidak ada wick, artinya di sini full body di saat close. Yang artinya kalau kita lihat ya, ini yang udah kita bikin proyeksinya ternyata ya hari ini tidak mampu menembus area order block ataupun resisten yang udah kita buat. Ya, berarti kalau udah kondisinya kayak gini ya, semoga aja nih seperti kita bilang tanggal 16 ya. Ini 16 kita rubah ke tanggal 15. Teman-teman lihat aja sendiri nanti bahwa di tanggal 15 akan menjadi titik ya rebound ataupun breakout terkuat dari ISG. Bisa jadi besok di hari Kamis ya. Ini hari Kamis, besok sedikit putih, dan semoga jadi hari Jumat di tanggal 15 itu bisa menembus area sini lah minimal ya, di area fair value gap maupun di area nih resisten kedua di 7.454 ya, itu untuk ISG. Kalau kita lihat dari posisi candle dari ISG ini ya, kalau biasanya dari full body tanpa wick itu biasanya besok atau candle keduanya pasti itu akan candle bull ya. Ini contohnya ya. Ini apabila close-nya ini full body tanpa wick ya. Nah, besoknya hijau. Ini juga ya, ini tidak ada wick, besoknya hijau. Ya, majority-nya seperti itu ya. Karakter candle bear yang seperti itu. Nah, itu untuk ISG ya. Semoga besok lanjut hijau ya, rebound, dan dari Jumat ya seperti yang kita bilang tanggal 15 akan menjadi area break terkuat ISG. Semoganya saya berharap bahwa ISG ini bisa ya memproyeksikan harganya di hari Jumat seperti ini ya kawan-kawan. Jadi di hari Kamis dan hari Jumat ini benar-benar bisa close kuat untuk di satu hari Minggu, karena ya untuk di US sendiri itu udah mulai memudar ya efek pemilu tadi. Oke, ini untuk ISG ya. Lalu langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham BBCA yang hari ini ditutup netral ya, 0,0%. Ya, biasanya hijau, biasanya juga merah, dan kebelakangan sering merah sih untuk di BBCA. Lalu kita lihat dari transaksi asing, ternyata ya buyer dan seller antara asing sama retail ini hari ini sama-sama kuat. Di saat asing itu keluar 50 juta lembar, dan untuk retail sendiri ternyata ngebuy 50 juta lembar, yang ngebikin BBCA hari ini kalau kita lihat di candle nanti ini pastikan doji ya. Ya kalau candle doji berarti kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Tunggu konfirmasi candle setelah doji tadi, dan 2 sampai 1 2 candle setelah doji lah. Ya, coba kita lihat langsung saja ke chartnya ya, ini untuk BBCA ya. Waduh, nah walaupun tadi netral lah, ternyata kembali lagi BBCA kita ditutup full body tanpa wick ya. Ternyata di sini BBCA ini walaupun tidak ada wick ya, tetap saja ini dia melanjutkan kenaikannya tetap bear. Tetapi ini udah sesuai proyeksi kita ya, bahwa ini BBCA kedepannya ini bisa area nih pemantulannya di sini. Bener kan? Saya udah bilang kemarin bahwa ini antara pantulan, walaupun BBCA sempat ya ini opening dia lowernya nyampe nyentuh area support yang udah kita buat kemarin ya,
Dan dia kembali lagi mantul di area yang udah kita bikin kemarin nih di 10.000 pas. Dan kedepannya saya optimis bahwa ini BBCA akan kembali masuk ke dalam polanya area resistennya, yaitu di harga sekitar di 10.375 dan 10.425. Jadi teman-teman yang untuk nge-buy BBCA ya always optimis, gak usah risau ya, karena ya udah seperti saya bilang tadi di SG bahwa ini tuh pemilu US udah mulai memudar dan semoga inflow asing ke Indo itu mulai ada ya, udah mulai nyicil ya. Ya untuk BBCA ya, teman-teman bisa jadi ini sideways dulu di sini sebelum masuk ke pola ya, ini pola simetrikalnya. Oke, ini untuk BBCA ya. Yang mau nyicil ini udah bisa juga kok gitu, karena ini udah termasuk area bawah. Dan di saat kita rekomendasi kemarin juga nih harga BBCA juga udah di sini-sini saja kok, nggak kemana-mana, dan sempat adanya shock wave candle ya, wajar gitu kan, karena dia ingin menyentuh area liquidity atau area supportnya. Ini untuk BBCA ya. Langsung saja ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI, saham kesayangan seluruh investor retail ya, yang mana hari ini justru ditutup menguat sebesar 1,77%. Ya ini bagus ya untuk BBRI reboundnya. Kalau kita lihat dari asing justru di distribusi even ya ini udah mulai mengecil distribusinya. Yang kemarin biasanya ratusan juta lot atau ratusan juta lembar, dan ternyata hari ini hanya sebesar 86 juta lembar saja yang didistribusi oleh asing. Artinya asing udah mulai berkurang outflow-nya, dan retail udah berburu-buru nih atau mulai ganas untuk mulai mencicil di saham BBRI ya. Kalau kita ngeliat dari chartnya ya, ini BBRI ke bagaimana bentuknya ya, seperti udah kita bikin kemarin ya, bahwa ini pola BBRI ya. Saya bilang kemarin ini BBRI bisa saja langsung naik dan bisa saja ini turun dulu ke area support di 4.230 ya, walaupun saya bilang waktu itu ini sedikit sulit ya BBRI untuk menyentuh di area 4.220, karena dari candle spinning top ini memiliki dua artian ya, walaupun sebenarnya arti spinning top ini lebih cenderung untuk tanda-tanda reversal, dan semoganya ini BBRI besok itu bisa menembus area 4.610 maupun di 4.660 nih. Ini BBRI ya, ini semoga aja ya BBRI ya mulai ada tandanya pembalikan mulai desa ini ya. Teman-teman yang ingin swing bisa ke area sini yang udah kita bikin sebelumnya ya. Ini untuk BBRI ya. Ya ini untuk BBRI untuk jarak panjang ya. Cuman kalau jarak dekat ini BBRI ya, ini ya teman-teman bisa kok untuk ngambil tipis saja di area sini ya, di 4.800. Oke ya, itu untuk BBRI ya. Nah oke, untuk teman-teman yang ingin cicil ya as always nggak apa-apa, karena ini long term ini BBRI sebenarnya adalah secara teknikal bagus, walaupun ya para investor sendiri masih belum percaya dengan adanya pemutihan tadi. Semoga BBRI ya lekas pulih ya, karena gara-gara BBRI ini semua saham yang ada di ISG yang nih yang 1 2 3 4 ini menjadi imbasnya, terutama nih 1 2 3 ini. Nah oke ya, ini untuk BBRI ya teman-teman. Oke, untuk ngebase sekarang itu oke kok gitu. Nah itu untuk BBRI. Langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI, yang mana hari ini justru ditutup menguat tipis ya, tidak seperti BBRI tadi yang hanya sebesar 0,78%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, ternyata BMRI ya tetap saja didistribusi oleh asing, yang justru didistribusi sedikit menguat dari 2 hari sebelumnya itu sebesar 73 juta lembar, yang artinya kenaikan BBMRI hari ini itu didominasi oleh retail ya. Oke, ternyata retail atau pejuang bursa kita ini sangat optimis untuk menggerakkan perbankan kita. Salut ya, kita beri aplaus. Nah kalau kita langsung saja ke chartnya, itu bagaimana kondisi BMRI ya, seperti udah kita bikin bahwa ya BMRI itu akan ya ini, karena itu dia BBRI yang udah kita bikin kemarin ya, dari sini ya udah kita bikin ya tanggal 30 Oktober kemarin bahwa ini BMRI akan dibawa turun dahulu sampai ke
6.275 dan ternyata benar ya pas areanya ini, dan sekarang terjadi area pembalikan reversal. Dan ini teman-teman yang udah kemarin ngikutin perkataan saya ya, bisa nyicil di area sini ya, teman-teman bisa hold ya, karena ini seperti yang udah kita bikin, ini area trendline structure shift yang akan berubah itu bisa menuju ke area 7.000. Ini untuk BMRI ya. Jadi teman-teman yang udah beli ya jangan dijual dulu, ini bisa di hold ya teman-teman semuanya. Ya, itu untuk BMRI ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang keempat, yaitu ada BBNI yang hari ini justru menguat tipis sebesar 0,60%. Sedikit lebih kuat dari BMRI tadi ya. Nah, oke, kalau kita lihat dari transaksi asing, BBNI ternyata juga ikut didistribusi oleh asing, walaupun ternyata hari ini sedikit lebih kecil ya daripada hari kemarin di hari Selasa, yang mana itu didistribusi sebesar 44 juta lembar ya, ini BBNI ya. Langsung saja ke chartnya, bagaimana kondisi BBNI. Ya, BBNI ternyata ini masih dalam kita bikin di sini ya, dia polanya ini masih sideways ya. Nih, dia masih bakalan bermain dulu di area rectangle yang udah kita bikin ya. Nih, ini candle kembar nih, kita nggak tahu nih bakalan menuju kemana. Semoga aja ini merupakan konfirmasi adalah candle ya tweezer bottom, yang artinya ini akan menjadi area candle support terkuat untuk BBNI ya. Jadi teman-teman yang udah ngebeli kemarin BBNI ya sabar saja dulu ya, kita bisa ngohol karena ini bisa jadi dikocok dulu ya sebelum akan dibawa nanti naik lagi ke atas. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin rekomendasi saya, yang udah ngikutin pasti tahu nih ini BBNI akan arahnya kemana, dan lebih detailnya mungkin teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya ya untuk BBNI ya. Oke, langsung saja ke saham bank yang terakhir, yaitu ada saham BRIS yang hari ini justru ditutup menguat tipis sebesar 0,34%. Ya, sangat tipis ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini asing justru semakin mendistribusi sahamnya sebesar 24 juta lembar. Yang artinya dari 1, 2, 3, 4 ya, 5 saham ini nggak ada satupun asing yang ngebuy. Artinya outflow ini sebenarnya masih terjadi ya teman-teman ya. Outflow masih terjadi, dan ternyata ya retail yang malah ngebuy saham-saham ya, ini saham-saham kita yang hijau-hijau ini ternyata retail yang ngebuy bukan asing. Artinya itu merupakan suatu kewaspadaan bagi teman-teman semua. Tapi yang ingin tujuannya untuk investasi atau mau nge-swing nggak apa-apa, tapi kok tujuannya untuk day trade ya ataupun untuk scalping ya, mungkin harus lebih diperhatikan lebih lagi ya. Oke, langsung saja ke chartnya, bagaimana kondisi BRIS pada hari ini. Ya, ternyata BRIS ditutup menguat walaupun ini membentuk candle inverted hammer, yang artinya ini bisa jadi area pembalikan ya. Nih, ini untuk BRIS kita udah bikin kemarin kok, ini bakalan turun dulu, dan ternyata pas ini weeknya tanggal 11 November dan dia kembali mantul lagi ke atas yang sudah kita bikin di 2870. Ini udah ditembus ya nih. Ternyata hari ini weeknya ya, ini kita panjangin ya. Nih kita udah bikin kemarin ya. Antara ini dikunci ya. Nah, ini untuk BRIS. Nah, ternyata BRIS weeknya itu udah menyentuh area resisten yang selanjutnya, namun belum berhasil ditembus. Semoga besok hari Kamis maupun hari Jumat ya, ini bisa nih, saya yakin BRIS bisa kembali menyentuh atau menembus area resistennya nih. Semoga aja seperti itu ya. Nah, nanti apabila ini sudah terkonfirmasi BRIS untuk bisa keluar dari areanya, ini area ngebreak ya, ini 1, 2, 3 ini ya, atau hari Minggu ke depan, artinya itu udah adanya tanda reversal, dan itu BRIS bisa menjadi untuk kembali menuju all time high di tanggal 20 September kemarin, dan bisa jadi membentuk all time high yang baru ya. Ini untuk BRIS ya teman-teman yang ingin ngebeli, bahkan yang kemarin nunggu entry di bawah yang udah kita rekom kemarin di sini ya, di sekitaran di sini ya, selamat. Mungkin teman-teman udah cuan tipis ya, masih hitungan satuan persen, tapi oke.
Ini teman-teman udah bisa nge-hold ya untuk di brace. Oke ya, itu untuk di brace dan sekian dulu ya. Berarti untuk IHSG dan kelima emiten perbankan kita yang udah kita ulik hari ini, majority sesuai yang udah kita bikin, bahkan semuanya termasuk IHSG. So, apa yang udah saya bilang tadi, mungkin teman-teman bisa diingat ya bahwa ini outflow masih terjadi dan teman-teman harus mungkin lebih aware, lebih diperhatikan lagi. Misalnya jatuh mungkin bisa average atau mungkin TP tipis, tapi saya tidak menyarankan, lebih bagus average sih, karena saya yakin untuk potensi pembalikan arah ke depan itu akan jadi lebih baik ya untuk saham-saham perbankan. Oke, sampai di sini dulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada permintaan, diskusi ataupun segala macam, bisa langsung saja komentar di bawah video ini ya. Dan teman-teman yang ingin belajar saham yang bagi belum ngerti sama sekali, itu kita ada playlist dasar saham dari nol. Langsung saja cek di channel Iqbal Hanur ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berjoin di grup-grup Telegram ataupun melihat sosial media saya yang lain, itu ada linknya di bio maupun di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan seperti biasa jangan lupa kita always mengucapkan salam gacor.